Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisri Wahyuni dengan NIM 877840185. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 PGSD UPPJJ Bandung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat pada tugas 3A. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada identitas modul ajar. Nah, ada nama mahasiswa yaitu nama saya sendiri, Tanisri Wahyuni. Terus dari program studi S1 PGSD, kode mata kuliah SPGK 4212, pembelajaran mikro, mata pelajaran yang dipraktikkan yaitu IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 semester 2 fase B. Materi pokok keberagaman budaya di sekitarku. Tahun pelajaran 2026-2017, alokasi waktu 2 kali 35 menit 1 kali pertemuan. Nah, terus yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar, seperti suku, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah. 2. Menjelaskan makna dan pentingnya keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia. 3. Menunjukkan sikap menghargai, toleransi, dan bekerja sama dalam keberagaman di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, membuat karya sederhana, peta budaya atau poster yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. Dan kelima, bernalar kritis. Terus yang keempat, sarana dan prasarana. 1. Alat atau media pembelajaran. Ada laptop, proyektor, layar. Yang kedua, gambar atau grafik budaya Indonesia. Yang ketiga, video singkat keberagaman budaya Indonesia. Dan keempat, peta kosong wilayah Indonesia. Untuk bahan pembelajaran ada kertas karton, kertas warna-warni, lalu spidol, pensil warna, lem gunting, dan yang ketiga lembar kerja peserta didik LKPD. Yang ketiga sumber belajar yaitu ada buku siswa IPAS kelas 4, ada lingkungan sekitar sekolahku dan masyarakat, ada video edukasi dari sumber terpercaya dan buku referensi tambahan. Yang kelima, kompetensi dan materi pembelajaran. Elemen keragaman budaya. Materi pokok 1. Bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Suku, bahasa, rumah adat, pakaian adat, makanan khas. 2. Manfaat keberagaman budaya bagi bangsa. 3. Sikap yang harus dikembangkan dalam hidup di tengah keberagaman. Konsep utama, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan keberagaman adalah kekuatan bangsa jika dikelola dengan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. A. Kegiatan pendahuluan 10 menit. 1. Pembukaan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan sapaan. Berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajar. Yang kedua, persepsi atau pemicu semangat. Guru menampilkan video pendek yang berisi gambaran berbagai pakaian adat, tarian, dan rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan tematik, anak-anak, apa yang kalian lihat di video tadi? Apakah semuanya sama persis? Mengapa ada banyak perbedaan di negara kita? 3. Penyampaian tujuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Guru memotivasi siswa agar aktif, berani bertanya, dan saling menghargai pendapat. B. Kegiatan inti 50 menit. Model pembelajaran, problem based learning, dan cooperative learning berpusat pada peserta didik. 1. Tahap eksplorasi, mengamati dan menanya. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, masing-masing 4-5 orang,
dengan memperhatikan keragaman latar belakang yang ada di kelas. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mengamati gambar, peta, dan materi bacaan tentang bentuk keberagaman budaya. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan pemadu. Apa saja perbedaan yang ada di antara anggota kelompokmu? Apakah perbedaan itu membuat kita tidak bisa bersahabat atau bekerja sama? Nah, yang kedua, tahap elaborasi, mencoba, dan menalar. Kegiatan 1, berbagi cerita. Setiap siswa diminta menceritakan sedikit tentang asal daerahnya, bahasa daerah yang digunakan di rumah, atau kebiasaan unik keluarganya. Siswa lain menyimak dengan hormat dan tertib. 2. Kegiatan memecahkan masalah atau studi kasus. Guru memberikan studi kasus sederhana. Di kelas 4 ada Budi dari Jawa, Siti dari Batak, dan Asep dari Sunda. Mereka sering berbeda pendapat dan bercanda tentang kebiasaan masing-masing, hingga kadang bertengkar. Sebagai teman mereka, apa saran yang akan kalian berikan agar mereka bisa rukun kembali? Siswa berdiskusi soal mencari solusi dan menyimpulkan sikap apa saja yang harus dimiliki agar hidup rukun. Kegiatan 3, proyek kelompok atau peta budaya Indonesia. Setiap kelompok diberikan peta kosong Indonesia. Siswa diminta menempelkan gambar atau menuliskan nama suku, rumah adat, atau makanan khas sesuai dengan daerah asal di peta tersebut. Yang ketiga, tahap konfirmasi atau mengomunikasikan. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan hasil karyanya peta budaya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau apresiasi. Guru memberikan penguatan materi, koreksi jika ada kesalahan pemahaman, dan menegaskan bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dihargai sebagai kekayaan bangsa. Yang C, kegiatan penutup 10 menit. Kesimpulan, bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan materi. Keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa. Kita harus menghargai, menghormati, dan bekerja sama agar persatuan tetap terjaga. Yang kedua, refleksi. Guru bertanya, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Apakah kamu lebih bangga dengan budaya Indonesia? Bagaimana sikapmu ke depan terhadap teman yang berbeda budaya? Yang ketiga, tindak lanjut. Guru memberikan tugas rumah sederhana, mewawancarai orang tua atau tetangga tentang sejarah nama daerah tempat tinggalnya. Yang keempat, penutupan. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama dan salam penutup. Yang ketujuh, asesmen atau penilaian. Asesmen diagnosis awal pembelajaran. Teknik tanya jawab lisan. Instrumen pertanyaan tentang pengetahuan awal siswa mengenai asal-usul suku atau budaya yang mereka ketahui di lingkungan sekitar. B. Asesmen formatif selama pembelajaran. 1. Penilaian sikap, tekniknya observasi atau pengamatan. Contohnya kayak gini nih, Gio menghargai pendapat, iya, toleransi, betul, kayak sama. Yang kedua, penilaian keterampilan, teknik penilaian produk dan kinerja kelompok. Rubrik penilaian hasil karya peta budaya. Yang C, asesmen sumatif atau akhir pembelajaran. Teknik tes tulis atau lisan singkat, bentuk isian singkat atau pilihan ganda. Contoh soal. 1. Rumah adat Honai berasal dari daerah titik-titik. Sikap yang harus kita kembangkan di tengah keberagaman adalah titik-titik dan titik. 3. Sebutkan 3 contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ke-8 ada lampiran. Lembar kerja, peserta didik, materi bacaan singkat, gambar-gambar pendukung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.